pada hewan. Ini kelihatan aja kalau lah PowerPoint Ibu di wadah bagian pian. Kelihatan Ini kelihatan Bu. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan indikatornya, bisa dibaca. Nah, di sini ada peta konsep. Jadi, hari ini kita akan membahas macam-macam jaringan hewan. Nanti ada epitel, kemudian ada jaringan ikat, kemudian ada jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, di sini ada jenis jaringan pada hewan Vertebrata. Nah, di sini ada 4. Yang pertama ini ada jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini adalah jaringan yang berupa membran atau berupa kelenjar tersusun dari sel-sel yang melapisi permukaan rongga tubuh bagian luar maupun dalam. Kemudian yang kedua, di sini ada jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini adalah awal perkembangan embrio, kemudian lapisan mesodermnya ini membentuk jaringan mesekim. Selanjutnya, mesekim berkembang menjadi jaringan ikat atau jaringan penyambung. Nah, yang ketiga, ini ada jaringan otot. Nah, jaringan otot ini adalah jaringan yang memiliki sel-sel yang memanjang, mengandung filamen, sitoplasma, kemudian memiliki sel-sel yang saling berhubungan erat, dan dipisahkan oleh jaringan ikat vaskuler halus. Nah, dan yang keempat, ada jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini terdiri atas jaringan saraf ini terdiri atas sel-sel yang sangat besar, bercabang-cabang panjang, dan berkelompok menjadi massa yang agak terpisah. Nah, tersebar secara luas di dalam tubuh, terutama pada susunan saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang, serta sebagian terdapat pada sumsum saraf tepi. Nah, jadi hari ini kita akan membahas macam-macam jaringan hewan yang tadi sudah Ibu bahas. Nah, langsung saja. Yang pertama di sini ada jaringan epitel. Nah, di sini ada ciri-ciri jaringan epitel dan fungsi jaringan epitel. Apakah ada yang ingin menjelaskan ini, Nak? Bisa bantu Ibu? Apakah ada yang mau? Ulun mau baca, Bu. Inggih, silakan Anggi Sasmita kan, Nak? Nggih. Iya, silakan, Nak. Ciri-ciri jaringan epitel. Pertama, terdiri atas sel-sel yang bersudut banyak. Kedua, tersusun rapat. Ketiga, memiliki daya regenerasi yang tinggi. Keempat, beberapa jenis jaringan epitel memiliki tonjolan yang disebut mikrofili. 5. Tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa. Fungsi jaringan epitel. Pertama, melindungi jaringan di bawahnya dari dehidrasi. Kedua, absorpsi atau penyerapan sari makanan. Ketiga, sekresi, menghasilkan zat atau enzim. Keempat, ekskresi, membuang sisa-sisa metabolisme. Kelima, eksteroseptor atau menerima stimulus dari lingkungan. Keenam, membantu respirasi, misalnya pada hewan di air. Iya, terima kasih kepada Anggi yang sudah membacakan ciri-ciri dan fungsinya. Nah, jadi naklah perlu diingat ciri-ciri dan fungsi dari jaringan epitel tadi yang sudah dijelaskan oleh Anggi tadi. Nah, kita langsung ke bentuk jaringan epitel. Nah, yang pertama di sini ada epitel pipih. Nah, epitel pipih ini adalah epitel yang berbentuk sangat tipis seperti lembaran. Nah, tingginya ini lebih rendah daripada lebarnya. Nah, jika dilihat dari samping, ini terlihat melebar di bagian inti sel. Kemudian inti selnya tampak seperti cakram. Nah, berdasarkan susunannya, epitel pipih ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada epitel pipih selapis yang ini dan epitel pipih berlapis banyak. Nah, untuk epitel pipih berlapis ini dia berfungsi untuk menyaring zat-zat yang hendak masuk ke dalam organ. Kemudian dia juga berfungsi dalam proses difusi dan osmosis.
Nah, sedangkan untuk epitel pipih berlapis banyak, ini adalah epitel yang terdiri dari lebih dari satu lapis sel. Nah, bisa dilihat ya, ini sel-selnya banyak, berbentuk pipih. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lapis. Nah, ini fungsinya yaitu untuk proteksi atau pelindung. Nah, bisa dilihat ya di sini juga contoh epitel pipih selapis terdapat pada endotelium, mesotelium, sedangkan epitel pipih berlapis ini tadi contohnya pada kulit. Nah, selanjutnya itu ada epitel kubus. Nah, epitel kubus ini adalah epitelium tersusun dari sel-sel yang berbentuk kubus dengan inti sel berbentuk bulat. Epitelium kubus ini dibedakan menjadi dua macam. Ada epitel kubus selapis dan epitel kubus berlapis banyak. Nah, di sini dia epitelnya berbentuk seperti kubus, kemudian ini inti selnya berbentuk bulat. Nah, untuk epitel kubus selapis ini, dia bertugas untuk mempermudah tubuh dalam menjalankan proses sekresi, misalnya pada ginjal, kemudian proteksi pada kulit, kemudian absorpsi atau penyerapan. Nah, untuk epitel kubus selapis ini itu terletak pada tadi ginjal, kemudian kelenjar ludah, kelenjar tiroid, pankreas, dan ini lensa mata. Nah, yang kedua di sini ada epitel kubus berlapis banyak. Ya, ini ada dua lapis epitelnya. Nah, epitel kubus berlapis banyak ini itu dia berfungsi juga sama sebagai proteksi atau pelindung, sekresi, dan absorpsi, itu penyerapan. Nah, contoh dari epitel kubus berlapis ini itu pada kelenjar keringat ya. Nah, selanjutnya di sini ada epitel silindris. Ada yang ingin membacakankah pengertian dari epitel silindris? Ibu minta Syafa Nur Aisyah, boleh bantu Ibu Nak untuk membacakan epitel silindris? Ibu. Epitel silindris. Epitelium silindris tersusun dari Epitelium silindris tersusun dari sel-sel yang berbentuk heksagonal segi 6 memanjang. Inti sel dari epitelium ini berbentuk pipih memanjang, berderet pada ketinggian yang sama, dan letaknya lebih dekat ke permukaan basal. Contoh epitel silindris lapis bersilia yaitu terdapat pada uterus, tuba uterina, ductus efferens pada testis, sedangkan epitel silindris lapis tidak bersilia terdapat pada saluran pencernaan. Selain itu, juga terdapat epitel silindris berlapis banyak terdapat pada uretra, laring, trakea, faring, dan kelenjar ludah. Iya, terima kasih kepada Syafa Nakla sudah menjelaskan tadi apa itu epitel silindris. Nah, jadi untuk epitel silindris ini dia berbentuknya heksagonal atau segi 6. Nah, bisa dilihatlah berbentuk panjang seperti ini nih. Ini heksagonal atau segi 6, tapi pada ini panjang padahal itu aslinya itu segi 6 lah. Nah, kemudian ini terdapat inti sel di tengah-tengah. Nah, untuk epitel silindris selapis ini dia sejajar untuk inti selnya. Nah, untuk epitel silindris berlapis semu ini, untuk inti selnya dia tidak sejajar dan mempunyai ini seperti silia ya. Nah, untuk epitelium silindris selapis ini dia terbagi menjadi dua, ada yang bersilia dan tidak bersilia. Nah, untuk epitelium silindris selapis bersilia ini tadi itu ditemukan pada saluran uterus atau rahim. Kemudian pans deferens ya. Nah, untuk
fungsinya ini juga sama untuk sekresi dan absorpsi atau penyerapan. Nah, kemudian untuk epitelium yang tidak beria itu terdapat pada sebagian besar saluran pencernaan seperti lambung, usus halus, dan kantong empedu. Nah, fungsinya juga sama seperti untuk sekresi dan absorpsi. Nah, dan yang terakhir ada epitel silindris berlapis semu. Ini adalah epitel yang terdiri atas lebih dari satu lapis sel berbentuk silindris pada permukaan. Nah, untuk permukaannya ini yang ini, nanaklah ini permukaannya. Nah, kemudian ini juga sama terdapat pada saluran uretra atau kantung kemih ya. Nah, fungsinya ini untuk proteksi dan sekresi. Nah, selanjutnya di sini ada epitelium transisional. Nah, epitel ini ya disebut transisional karena dianggap sebagai peralihan antara epitel pipis berlapis banyak tanpa lapisan zat tanduk dengan silindris berlapis banyak. Nah, bisa dilihat di sini dia itu seperti campuran dari pipih sampai dengan yang silindris berlapis banyak. Di permukaannya ini ada yang bentuknya epitel pipih. Nah, sampai ke bawah atau ke daerah basal ini itu terlihat adanya epitel silindris ya berlapis banyak. Epitel yang berbentuk heksagonal. Nah, untuk epitel ini terdapat pada rongga-rongga yang mengalami penggangan, misalnya ureter, vesikula urinaria, valve renal, dan ureta. Tuh. Nah, untuk terakhir itu ada epitel kelenjar. Nah, untuk epitel kelenjar ini tersusun dari sekelompok sel-sel epitel khusus untuk sekresi zat yang diperlukan dalam proses biologi tubuh. Nah, untuk epitel kelenjar ini dibedakan menjadi dua, ada kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Nah, untuk kelenjar eksokrin ini contohnya pada pankreas, kelenjar ludah, kelenjar lambung, dan kelenjar keringat. Nah, sedangkan untuk ini epitel kelenjar endokrin ini contohnya pada kelenjar tiroid, kelenjar hipofisis, kelenjar paratiroid, dan kelenjar timus. Nah, selanjutnya di sini ada jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini apa, Bu? Nah, jaringan ikat ini adalah jaringan yang berfungsi untuk mengikat atau menyokong jaringan lain. Nah, nanti di jaringan ikat nih banyak terbaginya. Yang pertama di sini ada fungsi jaringan ikat dulu. Nah, untuk fungsi jaringan ikat, di sini yang pertama itu adalah untuk pengikat dan penyambung antar suatu jaringan dengan jaringan lainnya. Kemudian yang kedua, penyokong dan pembentuk struktur tubuh agar tegak tubuhnya dan melindungi dari terjadinya gangguan mekanik yang menyebabkan kerusakan. Kemudian yang ketiga, jaringan ikat juga berfungsi sebagai penyimpan. Yang keempat, sebagai pertahanan tubuh atau imunitas terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada sebagai transport cairan tubuh. Dan yang terakhir, fungsi dari jaringan ikat ini adalah untuk mengisi ruang antar jaringan atau organ. Nah, di sini ada sel-sel penyusun jaringan ikat. Ada yang ingin membacakan untuk sel-sel penyusun jaringan ikatnya? Ibu minta kepada Haikal Ramadan. Adakah, Nak? Ada, Bu. Iya, silahkan dibaca, Nak. Sel-sel penyusun jaringan ikat. Fibroblast memiliki ciri-ciri bentuk sel besar, pipih, bercabang-cabang, jika dilihat dari samping berbentuk gelondong, inti sel berbentuk lonjong, dan memiliki satu atau dua anak inti, serta sedikit granula kromatin. Kedua, makrofag memiliki
Ciri-ciri tidak beraturan, bercabang-cabang pendek dan kecil, membran plasma berlipat-lipat bersifat fagositosis. Ketiga, sel lemak. Sel ini dapat ditentukan hanya satu sel saja di sepanjang pembuluh darah. Jika berkumpulan dalam jumlah yang besar, akan membentuk jaringan lemak. Ketiga, sel tiang. Memiliki ciri berbentuk lonjong, tidak teraturan, berinti kecil, tertutup granular. Keempat, sel plasma berfungsi untuk menghasilkan antibodi. Keenam, sel pigmen mengandung melanosom yang memiliki membran berbentuk lonjong yang berfungsi menyerap cahaya. Ketujuh, sel darah putih berfungsi sebagai pertahanan terhadap benda asing. Ke-8, sel Medskin berbentuk seperti bintang karena memiliki banyak tonjolan memanjang yang mengecil di bagian ujungnya. Ya, terima kasih Haikalah. Jadi untuk sel-sel penyusun jaringan ikat ini tadi ya ada fibula, kemudian ada makrofag, kemudian ada sel lemak, ada sel tiang, ada sel plasma, sel pigmen, sel darah putih, dan sel mesekim. Jadi ini perlu diingatlah untuk sel-sel penyusun jaringan ikat itu apa saja. Nah, selanjutnya kita ke bentuk jaringan ikat. Nah, yang pertama di sini ada jaringan ikat sejati. Nah, jaringan ikat sejati ini yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jaringan ikat longgar. Nah, jaringan ikat longgar ini memiliki ciri-ciri yaitu susunan serat-seratnya longgar dan memiliki banyak substansi serta serat-serat penyusunnya terdiri atas serat kolagen dan serat elastin. Nah, bisa dilihat pada gambar. Di sini ada serat kolagen yang warna merah, kemudian yang warna ungu ini yaitu serat elastin atau serat lainnya. Nah, jaringan ikat longgar ini dapat ditemukan di sekitar organ tubuh atau pembungkus darah. Nah, fungsi dari jaringan ikat longgar ini memberi bentuk pada organ dalam. Ya, misalnya tadi kelenjar limpa, sumsum tulang, dan hati. Nah, kemudian yang kedua di sini ada jaringan ikat padat. Nah, jaringan ikat padat ini yaitu adalah terdiri dari jaringan ikat padat teratur. Nah, serat yang dominan adalah serat kolagen, sehingga jaringan ikat padat sering disebut dengan jaringan kolagen. Nih, dia terdiri dari inti sel yang ini dan serat-serat kolagen yang ini nih, yang pink. Serat-serat kolagen. Nah, fungsi dari jaringan ikat padat ini adalah untuk menghubungkan suatu organ dengan organ yang lain. Nah, contohnya ini pada jaringan padat teratur itu pada tendon ya, ligamen, dan jaringan ikat padat tidak teratur ini terdapat pada selaput pembungkus dermis kulit atau bagian kedua kulit dan lapisan luar tulang rawan. Nah, yang ketiga ada jaringan ikat cair. Nah, jaringan ikat cair ini adalah jaringan ikat yang sel-sel penyusunnya terdapat di dalam suatu matrik yang berupa larutan atau berbentuk cairan. Nah, untuk jaringan ikat cair ini terdiri dari dua, yaitu ada jaringan darah dan jaringan limpa. Untuk jaringan darah ini terdiri dari plasma darah, trombosit, dan sel-sel darah atau eritrosit dan leukosit ya. Nah, untuk jaringan limpa ini merupakan suatu cairan yang dikumpulkan dari jaringan-jaringan dan nanti dia akan kembali ke aliran darah. Nah, ini fungsi jaringan limpa ini yaitu mengangkut jaringan, protein, garam, garam mineral, dan zat-zat lain dari sistem ke pembuluh darah. Nah, yang ketiga di sini ada jaringan ikat penyokong. Nah, untuk dari ikat penyokong ini ada dua juga. Yang pertama ada jaringan tulang rawan atau kartilago. Nah, berdasarkan tipenya, jaringan tulang rawan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu tulang rawan hialin. Nah, tulang rawan hialin ini itu terdapat pada saluran
misalnya pernapasan, kemudian ujung tulang rusuk, kemudian serta sebagai penyusun rangka pada janin. Nah, yang kedua itu ada tulang rawan elastik. Nah, ini tulang rawan elastik ini terdapat pada dinding saluran telinga luar, daun telinga, kemudian ada laring dan epiglotis. Nah, yang ketiga di sini ada tulang rawan fibroblast. Nah, ini tulang rawan fibroblast ini adalah tulang rawan yang paling kuat. Nah, biasanya ini terdapat antar ruas tulang belakang, tulang kemaluan dan antara persendian tulang bahu dan paha. Nah, yang kedua itu ada jaringan tulang keras atau osteon. Nah, jaringan tulang keras tersusun dari matriks dan komponen seluler. Nih, jaringannya itu tersusun dari saluran Hebers, kemudian ada sel tulang. Nih, ini tadi saluran Hebers yang bulat, kemudian sel tulang yang ini yang warna pink ini dan kanalikuli. Nah, fungsi tulang keras ini adalah sebagai penyokong tubuh, alat gerak, dan melindungi organ-organ dalam. Nah, selanjutnya di sini ada jaringan otot. Nah, yang pertama di sini ada jaringan otot polos. Ada yang ingin membacakankah jaringan otot polos? Silahkan jika ada yang ingin. Rahmawati ini adalah anak. Ada, Bu. Silahkan nak dibaca. Jaringan otot polus tersusun dari sel-sel otot polus yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bentuk sel seperti gelondong dengan kedua bagian ujungnya menguncing dan bagian tengahnya melebar. 2. Selnya berukuran panjang 30-200 Nanomikron. nanomikron dan berdiameter 5-10 nanomikron. 3. NT sel berjumlah 1, membentuk opal dan terletak di tengah sel. 4. Aktivitas sel lambat tetapi tidak mudah lelah. Oleh karena itu, otot polus mampu berkontraksi dalam jaringan waktu yang lama. 5. Kerja otot polus dipengaruhi oleh sistem saraf otonom atau saraf tak sadar, yaitu saraf simpatis maupun saraf parasimpatis. 6. Otot polus memiliki struktur yang lebih kecil daripada otot lurik. 7. Otot polus dapat dibedakan menjadi 2, yaitu otot polus unit tunggal dan otot polus unit ganda. Ya, terima kasih kepada Rahmawati Nakla yang sudah membacakan tadi. Nah, jadi untuk jaringan otot polos tadi ya, dia memiliki ciri-ciri seperti gelondong. Nah, bisa dilihat di sini ya, seperti gelondong, di mana bagian ujungnya meruncing. Nih, bagian ujungnya meruncing dan bagian tengahnya melebar. Nih, bagian tengahnya melebar. Nah, inti selnya ini berjumlah 1, bentuknya opal. Kemudian untuk jaringan polos ini dia aktivitas selnya lambat. Nah, kerja ototnya ini di saraf otonom atau saraf yang tidak sadar. Nah, kemudian otot polos ini memiliki struktur yang lebih kecil daripada nanti otot lurik. Nah, untuk otot polos dibedakan menjadi 2, yaitu ada otot polos unit tunggal dan otot polos unit ganda. Nah, yang kedua ada jaringan otot lurik. Ada yang ingin membacakan lagi untuk jaringan otot lurik? Devi Naswa ada? Kalau Kak Deda, Ibu minta Bagus Dwi Erwanto. Ada nak? Ada, Bu. Silakan nak dibaca. Jaringan otot lurik disebut juga otot rangka karena melekat pada tulang rangka. Dalam kehidupan sehari-hari jaringan otot lurik dikenal sebagai daging. Ciri-ciri jaringan otot lurik adalah sebagai berikut. 1. Bentuk selnya silinderis panjang dengan bagian ujung-ujungnya meruncing
tetapi agak membulat pada bagian yang berbatasan dengan tendon. Jaringan otot otot lurik tidak bercabang-cabang. 3. Selnya berukuran panjang 1-40 mm dan diameter 10-100 Nanomikron. mikron. 4. Memiliki banyak inti sel dengan bentuk silindris terbagi tidak dapat berkontraksi dalam jarak lurik dipengaruhi oleh otak sehingga bersifat volunter, yaitu bekerja di bawah kesadaran dan perintah. 7. Otot lurik melekat pada rangka dengan perantara tendon. Selain itu, otot lurik juga terdapat pada lidah dan bibir. Iya, terima kasih kepada Bagus Nakla sudah membacakan tadi. Nah, jadi untuk jaringan otot lurik ini dia bentuknya silindris atau tadi segi 6 dengan bagian ujung-ujungnya meruncing agak membulat pada bagian yang perbatasannya dengan tendon. Nah, kemudian untuk jaringan otot lurik ini tidak bercabang. Nah, kemudian dia itu memiliki banyak inti sel nih. Inti selnya banyak. Nah, aktivitasnya ini selnya cepat ya, tapi mudah lelah. Kemudian, kerja otot lurik ini dipengaruhi oleh otak, dan otot lurik ini melekat pada rangka dengan perantara tendon. Nah, yang terakhir di sini ada jaringan otot jantung. Nah, untuk jaringan otot jantung ini memiliki bentuk yang mirip dengan otot lurik, tetapi cara kerjanya seperti otot polos. Nah, ciri-ciri jaringan otot jantung adalah yang pertama ini bentuknya silindris, dia bercabang nih. Ini namanya cabang, ada 1, 2, ini namanya percabangan yang saling bertautan atau menyambung. Kemudian memiliki 1 atau 2 inti yang letaknya di bagian tengah sel. Nah, mungkin ini ya. Di sini cuma terlihat 1 inti sel saja. Kemudian ini otot jantung ini dia dapat melakukan kontraksi terus-menerus tanpa beristirahat ya. Kemudian kerja otot jantung ini dipengaruhi oleh saraf otonom sehingga bersifat involunteer, yaitu bekerja di luar kesadaran dan tidak dapat diperintah. Nah, tadi dia bekerjanya terus-menerus. Nah, otot jantung ini hanya terdapat pada organ jantung. Nah, jadi untuk perbedaannya di sini ada perbedaan jaringan otot. Mungkin ini nanti bisa dibaca saja. Nah, yang terakhir ada jaringan saraf. Nah, jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan. Kemudian jaringan saraf ini menghantarkan impuls atau rangsangan dari alat-alat indera ke pusat saraf seperti otak dan sumsum tulang belakang, serta menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ lainnya. Nah, jaringan saraf ini tersusun dari 2 macam sel, yaitu neuron atau sel saraf dan neuroglia atau sel-sel penyokong. Nah, untuk saraf ini dia terdiri dari, ini bisa dilihat pada gambar, ada badan sel, ini ada akson. Akson ini yang panjang sampai akson terminal atau akson yang paling ujung. Kemudian ada dendrit nih, cabang-cabang. Kemudian ada sel-sel isi jaringan akson. Kemudian ada notus yang selubung melin yang melapisi ini badan akson. Nah, kemudian sel swan ini yang melapisi si selubung melin. Nah, kemudian ada nodus Ranvier. Ini adalah seperti perbatasan antara akson dan selubung melin. Nah, untuk fungsi yang pertama itu badan sel. Nah, badan sel ini dia fungsinya untuk
menerima impuls atau rangsangan dari dendrit. Nah, kemudian untuk dendrit ini berfungsi menghantarkan impuls dari neuron sebelum ke badan sel. Kemudian ada akson yang panjang ini, itu adalah cabang badan sel yang berfungsi menghantarkan impuls dari badan sel menuju ke neuron selanjutnya. Kemudian tadi ada serubung mielin, ini yang biru, ini serubung mielin. Ini fungsinya sebagai pelindung bagi neurit atau akson. Kemudian ada sel Schwann. Nah, sel Schwann ini yaitu dia fungsinya untuk mempercepat pergerakan impuls, kemudian membantu menyediakan makanan untuk akson dan juga membantu akson melakukan regenerasi atau pembaharuan. Kemudian yang terakhir ada nodus Ranvier. Nah, nodus Ranvier ini adalah sebagai batu loncat untuk mempercepat pergerakan impuls ke otak maupun sebaliknya. Nah, mungkin itu tadi penjelasan dari Ibu. Sampai sini yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Karena waktu kita sampai 9.10, mungkin kita cukupkan dulu naklah untuk di Google Meet-nya. Nah, mungkin langsung saja Ibu ke kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini. Jadi, untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, sebentar Ibu stop share screen dulu. Nah, jadi untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu adalah jaringan pada hewan PT Brata ini tadi ada 4 ya. Ada jaringan epitel, kemudian ada jaringan ikat, kemudian ada jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, kemudian jaringan epitel ini berdasarkan bentuknya itu ada jaringan epitel pipih, kubus, silindris, transisional, dan kelenjar. Kemudian tadi ada jaringan ikat juga. Nah, jaringan ikat ini dibedakan menjadi 3 jenis. Ada jaringan ikat sejati, ada jaringan ikat cair, kemudian dan jaringan ikat penyokong. Nah, kemudian ada jaringan otot. Nah, tadi ada 3 juga. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Dan yang terakhir ada jaringan saraf yang tersusun dari sel saraf atau neuron dan sel penyokong atau neuroglia. Nah, mungkin itu tadi penjelasan mengenai materi, struktur, dan fungsi sel jaringan hewan. Nah, sekali lagi Ibu tanyakan apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin tidak ingin bertanya lah, jadi nanti langsung saja kalian jawab LKPD-nya. Terakhir itu dikumpulkan tanggal 6 Oktober. Nah, mengenai tugasnya, adakah yang ingin ditanyakan juga? Nggak ada, Bu. Iya, terima kasih. Untuk Ibu Wahidah, Bu, apakah ada yang ingin ditambahkan, Bu, atau ada yang ingin disampaikan? Jangan lupa juga untuk daftar hadirnya diisi, naklah. Bagi yang belum bisa diisi. Nggih, Bu. Ya, mungkin sekian dari Ibu. Terima kasih yang sudah hadir di Google Meet. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Terima kasih semuanya. Jangan lupa tugasnya naklah. Nggih. Ini, Bu. Ya, silakan.
Assalamualaikum Ibu, ulun